Pemirsa, kekecewaan pendukung timnas atas kekalahan dari Australia memang terasa. Tapi perjuangan Garuda masih belum selesai. Yang dibutuhkan adalah move on dengan mental yang lebih kuat. Akankah timnas bangkit? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tagar Clivert Out membanjiri media sosial menyusul kekalahan telak 1-5 timnas Indonesia atas Australia pada matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Fans Garuda kecewa berat, bukan hanya karena kalah tapi juga karena kalah telak 1-5. 우리 선수들이 호주까지 가서 열심히 최선을 다한 것 같아. 앞에서 선수들이 전방 압박 들어가고 최선을 다했지만 시간이 부족해서 세트 피스의 맨투맨 이런 놓치는 게 결정적으로 치지 않았나 생각합니다. 안타까운 점이지. 사실은 세트 피스에서 골을 안 먹어도 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클럽 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 Ibu sabar 결정적인 순간에 우리가 골을 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 semua ada waktunya. 그러니까 그것이 바로 이제 시간이 부족하다 보니까 조준력도 부족했고 또 바로 모여서 세트피스 훈련이나 이런 거 할 수 있는 시간이 없다 보니까 호주한테 당하지 않았나 생각이 든다고. Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen Grup C dengan 6 poin. Poin timnas Indonesia masih sama dengan Bahrain yang kalah dari Jepang dengan skor 0-2 di pertandingan lainnya. Sedangkan Australia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat kedua dengan 10 poin. Sementara Jepang sudah pasti lolos lebih dulu ke Piala Dunia 2026 dengan keluar sebagai juara grup dengan total 19 poin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung timnas kalah ataupun menang. Dia juga mengingatkan bahwa peluang lolos masih ada. Ya, peluang lolos memang masih ada, tapi dari jalur peringkat ketiga atau keempat yang harus menjalani babak selanjutnya. Sedangkan peluang lolos langsung yakni jalur peringkat 1 dan 2 praktis tertutup. Dan pertandingan melawan Bahrain 25 Maret nanti akan menjadi kunci. Lawan Bahrain nantinya tanggal 25 itu partai hidup mati buat kita. Betul. Disitulah partai kita akan ditentukan. Apakah kita akan terus bisa berbicara, nafas kita akan panjang menuju ke putaran keempat. Karena kita tidak bicara lagi sebagai peringkat kedua setelah kalah lawan Australia kemarin. Realistis bagi kita ya posisi keempat itu yang kita akan buru. Dan alhamdulillah syukur bahwa kita sekarang ada di posisi keempat dibantu dengan kemenangan Jepang atas Bahrain kemarin dan juga kemenangan dari Arab Saudi atas Cina. Itu yang membantu kita sehingga masih bertahan di posisi keempat, unggul selisih gol dari Bahrain dan Cina. Jadi itu saya bilang, kita harus benar-benar belajar dari pengalaman menghadapi Australia. Sejumlah kalangan baik analis maupun pelatih sepakat bahwa peluang Indonesia belum tertutup. Apalagi dalam sepak bola selalu ada kejutan. Bukan tidak mungkin Indonesia akan membungkam Bahrain dan China di Stadion GBK dan membuat kejutan saat tandang ke Jepang. Di Australia itu akan berubah nanti ketika melawan Bahrain, dan tentu kita ingin kemenangan dengan segala perbaikan apa yang harus diperbaiki, harus yang ada harus yang dalam segi pertahanan terutama ya, karena 5 gol itu memang antisipasi organisasi memang malam ini tidak begitu bagus. Jadi mudah-mudahan lah besok melawan Bahrain, melawan Cina, dan insya Allah melawan Jepang kita ada hasil yang positif. Itu Bang. Ya, menurut saya semuanya ibarat final. Kalau kita ingin membuka peluang, ingin memelihara peluang, maka jangan sampai kehilangan poin. Kan seperti itu. Dan kita kalah lawan Australia, berarti pertandingan berikutnya akan semakin berat untuk Indonesia. Walaupun peluangnya belum tertutup. Masih ada perjuangan yang harus dilakukan. Memang kekalahan telak dari Australia terasa pahit. Tapi pecinta sejati timnas pastinya akan tetap mendukung sampai Garuda menyelesaikan perjuangannya. Karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah move on dari kekalahan atas Australia dan menatap pertandingan ke depan. Lupakan, harus move on dari kekalahan telak kemarin. Jangan jadi pikiran itu. Kalau terbawa terus akan sulit. Ya, sekarang harus memindahkan itu untuk fokus lawan Bahrain. Ya, karena disinilah kesempatan kita. Jika ingin nafas untuk diperpanjang, ya kita harus bisa bermain dengan baik, bermain lepas, ya dengan tergantung dari Clivert untuk memainkan starting 11. Nggak usah lupakan saja pertandingan dulu lawan Australia, karena Bahrain memperlihatkan permainan yang bagus, terutama babak pertama melawan Jepang mereka kuat.
sebelum Jepang mendapatkan gol pertama mereka dari Daichi Kamada kemarin. Jadi ini harus hati-hati. Saya pikir Patrick Kluivert dan tim kepelatihan Dani Landstad, Alex Pastoor, Vandenberg harus memutar video lagi Bahrain melawan Jepang untuk melihat kelemahan-kelebihan dari Bahrain untuk bermain dengan tim kita. Ya, timnas Indonesia masih belajar untuk menjadi timnas dengan mentalitas dunia. Dan itu bukan hanya tugas skuad dan pelatih serta PSSI, tapi juga diperlukan mentalitas yang kuat dari para pendukung timnas.